Tahukah kamu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Manusia itu selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia itu saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah yang disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di pasar, di tempat ibadah, dimanapun. Jadi, interaksi sosial itu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain yang sifatnya saling memengaruhi dan dapat terjadi di mana saja. Interaksi sosial itu terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Kontak sosial ini ada yang disebut dengan kontak sosial langsung, ada juga kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial langsung itu contohnya seperti percakapan. Ya. Kemudian kalau kontak sosial yang tidak langsung itu kontak sosial yang lewat media elektronik dan media sosial seperti contohnya telepon atau media sosial yang ada. Ini adalah jenis-jenis interaksi sosial. Diperhatikan baik-baik. Ada interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial antar individu itu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Ya, antar individu berarti terjalinnya antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Contohnya adalah orang yang sedang bercakap-cakap. Kemudian, yang kedua ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya apa? Contohnya adalah guru yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Ya, di sini guru sebagai individu dan murid-murid di kelas itu sebagai satu kelompok. Jadi, interaksi sosial individu dengan kelompok contohnya guru yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Kemudian ada interaksi sosial antar kelompok. Ini terjadi ketika satu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya apa? Contohnya ketika pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu kan terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ketika dua kelompok sepak bola ini sedang berinteraksi, ini disebut dengan interaksi sosial antar kelompok. Lalu mengapa manusia itu harus berinteraksi? Nah, ini adalah tujuan dari interaksi sosial manusia. Yang pertama, tujuan interaksi sosial adalah untuk menjalin persahabatan. Yang kedua, tujuan interaksi sosial adalah memperoleh bantuan dari orang lain. Tujuan yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah bersama. Kemudian, tujuan yang selanjutnya melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan juga tujuannya untuk merundingkan suatu masalah yang timbul. Jadi, ini tujuannya interaksi sosial pada manusia. Manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi antara
manusia dengan lingkungan sekitarnya itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Kalau tadi antara manusia satu dengan manusia lain itu disebut dengan interaksi sosial, kalau interaksi manusia dengan lingkungan hidup itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, contohnya di sini, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya ini terjadi secara alami. Misalnya nelayan ini berinteraksi dengan laut, dengan lingkungan hidup yang ada di laut karena nelayan hidupnya di pinggir laut. Ya. Ini terjadi secara alami karena nelayan butuh sesuatu untuk dimakan, akhirnya nelayan ke laut untuk mencari ikan. Begitu pula dengan petani. Kalau petani berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yaitu sawah. Ya. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap dan menceritakan bahwa dia baru saja ikut ibunya ke pasar dan dia mengatakan jika di pasar itu cukup ramai. Nah, di pasar itu ramai tentu saja karena di sana banyak terjadi interaksi sosial satu sama lain. Perhatikan di hadapan kalian ada gambar seseorang yang sedang merawat lingkungan di sekitarnya. Manusia itu selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu kala, manusia terus belajar untuk memanfaatkan alam. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat memengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya haruslah berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Seperti kedua contoh berikut. Lihat gambar yang kanan, ini ada gambar anak-anak yang sedang menanam pohon. Mereka menanam pohon agar lingkungannya tetap hijau dan asri. Kemudian, yang sebelah kiri ada gambar keluarga yang sedang memanfaatkan alam dengan cara bertani dan beternak. Nah, kegiatan pada gambar ini merupakan pemanfaatan alam yang bijaksana. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak dan bahkan bisa terjadi bencana alam. Sekarang lihat kedua contoh berikut. Nah, pada gambar yang kanan, ini adalah gambar sekelompok orang yang sedang menebang pohon-pohon di hutan. Jika kegiatan ini terus-menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan daerah di sekitar hutan tersebut akan terjadi tanah longsor, bahkan banjir bandang. Begitu pula gambar yang sebelah kiri. Ini ada gambar nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom. Menangkap ikan dengan menggunakan bom akan merusak lingkungan bawah laut karena akan merusak terumbu karang dan juga zat-zat dari bom akan meracuni daerah perairan tersebut. Jadi kedua contoh ini adalah pemanfaatan alam yang tidak bijak, ya. Kalau tidak bijak seperti ini akan menjadi rusak lingkungannya. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Bayangkan, jika tidak ada petani, bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok? Atau bagaimana jika tidak ada nelayan? Kamu tidak bisa mungkin makan ikan, atau tidak ada peternak, kamu tidak bisa makan ayam. Jadi kita harus bersyukur ya dengan adanya keberagaman profesi.
Nah, ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik itu keberagaman sosial maupun budaya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama, ada keberagaman usia. Di masyarakat itu ada beragam usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Kemudian ada keberagaman jenis kelamin. Jenis kelamin di masyarakat ada laki-laki atau perempuan. Ada juga keberagaman pekerjaan. Di sini ada pekerjaan seperti petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain-lainnya. Kemudian ada keberagaman budaya. Nah, ada keberagaman bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan khas. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini sangat banyak ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terdapat banyak sekali bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan juga makanan-makanan khas dari tiap-tiap daerah. Dan ada juga keberagaman agama. Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Segala keberagaman ini mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama itu harus kita syukuri. Karena dengan membiasakan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, niscaya akan terbina rasa persatuan dan kesatuan. Dengan meningkatnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan, akan tercipta lingkungan yang aman dan damai, serta menguatnya rasa nasionalisme warga. Oleh karena itu, setiap warga hendaknya senantiasa menghargai keberagaman dalam masyarakat, serta tidak membeda-bedakan antar sesama. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ada gambar anak-anak yang sedang melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya dan juga mereka sedang melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman itu bisa dalam bentuk perbedaan suku, budaya, agama, dan juga jenis kelamin. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak untuk dipermasalahkan ya, tapi justru untuk menambah kerukunan. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Nah, adakah yang tahu apa artinya toleransi? Ya, toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Jadi, jika kamu sudah bisa menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di sekitarmu, berarti kamu sudah menjalankan toleransi. Berikut adalah bentuk toleransi terhadap keberagaman. Contoh yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian, saling tolong-menolong tanpa memandang individu. Yang selanjutnya, kita tidak boleh memandang rendah suku atau budaya lain, karena kita sama-sama orang Indonesia. Kemudian, yang selanjutnya, ketika berteman, kita tidak membedakan suku, agama, dan ras. Jadi berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan yang selanjutnya, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Jika toleransi ini kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menciptakan kerukunan dalam lingkungan masyarakat.
Toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan rasa nasionalisme. Jadi, toleransi itu sangat penting ya. Sekarang perhatikan iklan berikut. Nah, di sini ada gambar iklan dan ada kalimat iklan yang menunjukkan marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Lihat di sini antara kalimat iklan dengan gambar iklannya sudah saling berhubungan ya. Di sini iklannya adalah mengajak masyarakat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan demi meneruskan pembangunan nasional. Apa kata kunci iklannya? Ya, kata kuncinya adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, iklan seperti gambar itu termasuk iklan layanan masyarakat. Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang isinya ajakan untuk melakukan kegiatan positif. Seperti tadi pada gambar sebelumnya, kegiatan positif yang diajak pada gambar iklan sebelumnya adalah untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Begitu pula pada contoh-contoh iklan sebelumnya, seperti ajakan untuk makan sehat, ajakan untuk berolahraga secara rutin, ajakan untuk terus menjaga kebersihan rumah, kebersihan tubuh, ajakan untuk sarapan sehat. Nah, iklan-iklan seperti itu termasuk iklan layanan masyarakat karena mengajak untuk melakukan kegiatan positif. Apa sih ciri-ciri iklan layanan masyarakat? Nah, yang pertama bertema sosial. Jadi iklan layanan masyarakat itu temanya tema sosial ya, yang ada di masyarakat. Yang kedua berukuran besar. Jadi ketika di media cetak, ukurannya besar agar masyarakat yang membaca itu lebih tertarik. Yang ketiga berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Jadi yang sifat-sifatnya umum. Yang keempat ditujukan kepada masyarakat luas. Jadi ini ya ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama bertema sosial, kemudian yang kedua berukuran besar, yang ketiga berisi ajakan atau informasi yang sifatnya umum, dan yang keempat ditujukan kepada masyarakat luas.